Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini masih lanjutan materi yang kemarin di kompetensi dasar 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, kemudian menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita di pertemuan kali ini adalah perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sehari-hari ya. Kemudian keterampilannya adalah menampilkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah sikap sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga. Adapun contoh-contohnya adalah yang pertama yaitu taat dan patuh terhadap orang tua. Taat dan patuh terhadap orang tua ini adalah maksudnya di sini tidak membantah perkataan orang tua, selalu mengikuti nasihat-nasihat orang tua, selalu membantu orang tua dalam pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah ya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan musyawarah ya. Ketika ada perselisihan kakak beradik antara kamu dengan kakak atau kamu dengan adik kamu, maka biasakan dengan musyawarah, berdiskusi ya, mencari jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menghormati dan menghargai pendapat anggota keluarga. Nah, ini sangat penting ya, menghormati dan menghargai. Ketika misalnya kita di dalam musyawarah, anggota keluarga kita, kakak, adik ataupun tante, om kita atau siapapun dia yang menjadi anggota keluarga kita, ketika memberikan nasihat kepada kita, maka harus dihormati dan dihargai pendapat tersebut. Kalau baik diambil, kalau tidak baik ya tidak usah diambil. Maka ketika kita sudah saling menghormati dan menghargai, maka perselisihan atau masalah akan sedikit muncul ya, akan lebih sedikit muncul. Nah, kemudian yang keempat adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Tentunya kalian sudah punya jadwal sendiri-sendiri di rumah mengerjakan pekerjaan. Misalnya sang kakak cuci baju, adik cuci piring. Nah, jadwal-jadwal seperti itu harus kalian taati ya, taat kepada aturan orang tua tadi. Karena apa? Membantu pekerjaan di rumah ini sangat penting ya untuk proses pendidikan kita, yaitu pendidikan disiplin di rumah ya, dan tanggung jawab juga. Kemudian saling menyayangi antar anggota keluarga ya, saling menyayangi. Adik menyayangi kakaknya, kakak menyayangi adiknya, adik menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anaknya, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang pertama ya, di lingkungan keluarga, nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua adalah sikap sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Ya, sekolah kita tentu mempunyai tata tertib sekolah. Kalian harus patuh dan mengikuti tata tertib tersebut sehingga hak dan kewajiban kalian akan berjalan dengan baik di lingkungan sekolah. Kemudian menghargai hasil karya orang lain. Misalnya nih, minggu kemarin Bapak masih ketemu, misalnya kita lagi belajar diskusi di dalam grup WA, misalnya kawannya menyampaikan pendapat ya, pendapat tersebut hampir serupa dengan pendapat kita. Nah, itu tidak masalah. Terlepas dari dia mencontek atau dia tidak mencontek, maka kita harus menghargai hasil karya dia tadi ya, menghargai hasil karya dia tadi sebagai hasil karya dia sendiri. Oh, sama Pak ya, karena hal yang kita bahas adalah sama ya, kemungkinan besar ya sama. Jangan langsung memvonis orang, oh kamu mencontek ya. Tidak, kita cari tahu dulu apakah betul-betul mencontek atau bagaimana. Nanti akan kita temukan apakah dia mencontek atau tidak. Kemudian menengok teman yang sakit. Nah, ini ya, ketika ada teman satu kelas kita yang sakit, maka sudah kewajiban kita menengoknya ke rumahnya untuk menyemangati supaya cepat sembuh. Kemudian yang keempat adalah menghormati teman yang sedang beribadah. Misalnya kawannya lagi sholat di waktu zuhur atau di waktu asar. Nah, kita biarkan mereka sholat. Atau misalnya yang muslim menengok teman-temannya hari Ahad, hari Minggu pergi ke gereja misalnya, jangan diajak pula pergi ke warnet. Ayo kita ke warnet, nggak usah lagi gereja. Itu perbuatan yang salah ya. Di lingkungan sekolah juga seperti itu. Ketika imsak pagi, kawan-kawannya membaca Al-Quran, jangan diganggu. Begitu juga sebaliknya, yang Kristen misalnya menjalankan ibadahnya, ya juga jangan diganggu begitu oleh yang muslim. Nah, saling menghormati seperti itulah yang akan menimbulkan rasa
persaudaraan kita di dalam bingkai Pancasila. Kemudian menghormati seluruh anggota sekolah, siapapun dia. Tidak ada lagi pembulian, tidak ada pemukulan, tidak boleh menyelesaikan masalah dengan berkelahi, ya. Sedikit masalah langsung berkelahi. Nah, ini yang harus dihindari nih untuk kedepannya. Hormati semua orang, ya, karena semua orang mempunyai derajat dan derajat yang sama, ya, sesuai dengan Pancasila sila kedua, ya, mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita. Ya, artinya semua anggota sekolah sama dengan kita. Jangan lagi menyelesaikan masalah nanti dengan berkelahi. Cukup di kelas 7 saja kemarin kita masih kanak-kanak menyikapi suatu masalah. Nah, kedepannya jangan lagi ada berkelahi, ya, dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan pergaulan kalian di rumah, ya, menghargai pendapat teman yang pertama. Ketika kalian berteman, tentu ada perbedaan pendapat di dalam suatu keputusan atau suatu diskusi misalnya. Nah, kita hargai semua pendapat teman-teman kita. Kita ambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Kemudian bergaul tanpa membeda-bedakan teman. Oh, ini si apa nih? Misalnya suku misalnya. Oh, ini orang Batak nih. Oh, ini orang Jawa ini orang Melayu nih. Kita nggak berkawan sama mereka, itu tak boleh. Ya, jadi bergaullah dengan teman tanpa menengok latar belakang mereka. Kemudian tidak bergaya hidup mewah, ya, tidak berlebihan. Walaupun kita orang kaya, jangan menengokkan harta kita kepada orang lain. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tentu orang yang tidak punya, mereka merasa iba, merasa terkucilkan atau merasa sedih, ya, merasa sedih karena mereka kemungkinan besar mereka juga ingin, misalnya kalian punya handphone baru, mereka juga ingin misalnya punya handphone baru, tetapi karena mereka tidak punya uang, maka mereka tidak bisa membelinya. Maka ketika kita punya, janganlah bergaya pula di depan teman-teman kita yang tidak punya handphone, ya. Kemudian tidak membedakan teman yang kaya dan miskin. Oh, saya berkawan sama orang kaya aja, ya, kamu miskin nggak boleh berkawan dengan saya tidak akan berteman dengan kamu. Ini tidak boleh, ya. Kaya dan miskin itu cuma ukuran harta. Tetapi yang paling penting di dalam Pancasila adalah setiap manusia itu dipandang sama. Bahkan dalam sila pertama, setiap manusia itu sama di mata Tuhan, ya, sama di mata Tuhan. Kemudian berbicara dengan sopan dan santun. Nah, nih Bapak masih temukan itu ngirim WhatsApp ke Bapak, ya, ke Bapak pakai PPP gitu. Maksudnya ping mungkin, ya. Tapi ingat, tengok lawan bicara kita siapa. Oh, ini guru saya, maka saya harus lebih memakai kata-kata yang sopan. Awali dulu pesan itu dengan salam, selamat siang Pak, assalamualaikum, dan berbagai semacamnya. Sebutkan nama panjangnya, nama saya si A bin si B gitu, ya. Nah, bilang nama aslinya siapa, jangan nama gaulnya pula. Dan kemudian sebutkan kelasnya, apa kepentingan kamu, kenapa kamu mengirim pesan misalnya, kenapa kamu menelpon dan segala macam. Mengirim tugas juga seperti itu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, ini tugas saya itu siapa. Nah, tulis nama kamu lengkap, kemudian kelas. Nah, itu yang bicara dengan sopan dan santun. Nah, ini Bapak tengok di sekolah kita ini bicaranya ya seperti preman pasar. Akhirnya apa? Akhirnya saling tersinggung, akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, ini yang tidak boleh nih, ya. Nah, tidak boleh tuh. Makanya berbicara dengan sopan dan santun, berbicara dengan bahasa yang baik, dengan nada yang baik pula, ya. Nah, itu di lingkungan pergaulan. Terakhir, di lingkungan masyarakat, tidak mengganggu ibadah orang lain. Nah, ini tidak mengganggu ibadah orang lain, ya. Kemudian melaksanakan ajaran yang diyakini. Jangan, ya, kamu punya agama masing-masing, maka yakinilah agama kamu masing-masing. Jalankanlah agama kamu masing-masing dengan seyakin-yakinnya, ya. Kemudian menjalin kerjasama dengan orang lain, ya. Jalan kerjasama, ada gotong royong ikut, ada kerja bakti ikut, ya. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Misalnya nih, nanti 17 Agustus kita ada peringatan 17 Agustus misalnya. Nah, ini juga ketika ada acara untuk membersihkan lapangan, misalnya ada acara peringatan 17 Agustus, maka ikutlah berpartisipasi di sana. Kemudian membiasakan bekerja keras. Jangan
menemukan kesulitan sedikit saja langsung menyerah. Pak, saya tidak bisa, Pak. Saya nggak bisa ngirim email, Pak, padahal belum dicoba. Pak, saya nggak bisa belajar daring, Pak, padahal belum dicoba. Coba dulu. Gagal itu memang akan ditemui ketika kita berusaha. Maka gagal tadi kita pacu lagi diri kita untuk lebih keras lagi berusaha. Nah, itu yang dinamakan dengan bekerja keras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan hanya menemukan hambatan sedikit saja sudah menyerah, ya. Ini Bapak tengok masih banyak di kelas 8 ini yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Padahal perintah setiap mata pelajaran itu jelas. Misalnya di PPKN ini, pembelajaran kita itu ada 3 ranah, ya, 3 sesi. Pertama nonton video, ya, video di YouTube nih. Nah, bagaimana caranya membuktikan kamu sudah menonton video ini? Tuliskan komentar di bawah. Nah, itu pun tidak dilakukan. Nah, ini yang tipe-tipe orang yang tidak menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian tugas dikirimkan ke email. Mengirim email kalau tidak bisa bertanya, di mana kendalanya? Jangan berbohong, ya. Bapak tidak suka berbohong, ya. Nah, ini yang harus diperbaiki nanti. Kemudian yang terakhir ini untuk minggu ini sedikit agak berat tugas kalian. Karena apa? Karena Bapak minta kalian buat video singkat kegiatan kalian sehari-hari, ya, kegiatan kalian sehari-hari yang kira-kira sesuai dengan nilai Pancasila yang seperti apa, ya. Buat videonya dengan sesopan mungkin, dengan pakaian sesopan mungkin, video singkat, ya. Video singkat itu paling 10 sampai 15 detik, ya. Tetapi di dalamnya ada kegiatan yang kalian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, baik itu di rumah, di sekolah, di pergaulan ataupun di masyarakat. Apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya menolong orang yang jatuh dari sepeda motornya, itu sudah nilai-nilai Pancasila. Juga membantu orang lain, ya. Nah, kirimkan video tersebut ke email Bapak ke ridwanali.1987@gmail.com, ya. Coba perhatikan tulisannya, ya. ridwanali.1987@gmail.com. Bapak kira perintahnya sudah jelas? Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab di hari Rabu atau besok jam 8 sampai jam 10. Akhir kalam Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.